Shalom dan selamat menikmati berkat Tuhan pada saat ini. Untuk kesempatan kali ini, saya atas nama Yun Imelda bersama dengan rekan saya Nurmalial Todingka akan menjelaskan mengenai latar belakang dan hasil keputusan konsili di Nisea dan Konstantinopel. Bagian yang pertama adalah latar belakang konsili di Nisea. Konsili di Nisea biasa juga disebut dengan Konsili Oikumenis yang pertama dan dilaksanakan pada tahun 325. Tujuan diadakannya konsili ini ialah untuk meredakan pertikaian antara bapak-bapak gereja di mana mereka memperdebatkan mengenai ketritunggalan Allah atau yang biasa disebut dengan Trinitas. Adapun puncak permasalahan ini ketika ada seorang pastor yang bernama Arius dan berasal dari Alexandria mengemukakan pendapatnya yang dirasa tidak sesuai dengan ajaran para rasul di zaman-zaman sebelumnya. Pastor Arius ini berpendapat bahwa pada zaman dahulu Allah memang sudah tinggal di dalam firman-Nya dan hikmat-Nya. Namun kedua hal ini tidak ada kaitannya dengan kedua pribadi yang lain, yakni Anak dan Roh Kudus. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan melihat keempat pendapat yang dikemukakan oleh Pastor Arius, yaitu yang pertama, Kristus lebih rendah dari Allah. Yang kedua, Kristus adalah anak angkat dari Allah. Yang ketiga, Kristus disamakan dengan ciptaan yang lainnya, atau dalam hal ini, Kristus disamakan dengan kita. Namun dalam versi Arius, Kristus lebih di atas dari ciptaan yang lainnya karena dia merupakan kepala dari malaikat, tetapi dia juga merupakan ciptaan dari Allah. Yang keempat, Kristus adalah guru dan teladan bagi makhluk lain. Namun pendapat Arius ini ditentang dengan keras oleh Athanasius yang merupakan uskup dari Alexandria yang telah menjabat selama setengah abad. Athanasius berpendapat bahwa Kristus harus memang benar-benar disamakan dengan Allah dan derajatnya tidak boleh diturunkan dari Allah karena Kristus dan Allah itu adalah sederajat, jadi tidak dapat dibeda-bedakan. Kemudian pendapat dari Athanasius ini juga dapat dilihat dalam 4 hal, yaitu yang pertama, Kristus adalah sepenuhnya Allah. Yang kedua, Kristus sehakikat dengan Allah Bapa. Yang ketiga, Kristus adalah dari kekekalan atau Kristus ini berasal dari kekekalan. Dan yang keempat, Kristus disebut sebagai juru selamat yang menyelamatkan dunia dari kefanaan. Mengenai Roh Kudus, Athanasius berpendapat bahwa Roh Kudus itu berasal dari Allah. Ia mengaruniakan pengudusan dan bahkan kehidupan itu sendiri. Roh Kudus itu kekal, maha ada, dan ia tidak dapat disamakan dengan kehidupan kita sebagai manusia, yaitu kefanaan, karena Roh Kudus itu tidak fana, ia berasal dari Allah itu sendiri. Nah, karena adanya perbedaan pendapat yang sangat mencolok ini, maka Kaisar Konstantius Agung berinisiatif untuk mengadakan konsili atau mungkin dalam hal ini disebut sidang, karena ia ingin mendamaikan kedua belah pihak dan mencari kebenaran. Nah, kemudian hasil dari konsili di Nisea ini adalah kemenangan dari Athanasius dan disimpulkan bahwa Kristus itu sehakikat dengan Allah Bapa, tidak ada yang dinaikkan satu atau diturunkan, tetapi keduanya sederajat atau sama. Dengan demikian, hasil konsili di Nisea yang berasal dari tahun 325 Masehi itu berbunyi, kami percaya dalam satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan di dalam satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah dilahirkan dari Bapa, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, dilahirkan bukan diciptakan, berasal dari satu substansi dengan Bapa, melalui siapa segala sesuatu ada, segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi, yang oleh sebab kita manusia dan demi keselamatan kita, turun dan menjelma menjadi manusia, menderita dan bangkit lagi pada hari yang ketiga,
naik ke surga, dan akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati di dalam Roh Kudus. Inilah isi dari pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa, sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Baik, kita akan lanjut dengan materi yang selanjutnya, yaitu Konsili Konstantinopel, di mana Konsili Konstantinopel dilakukan 3 kali, yaitu pada tahun yang ke-381, tahun 553, dan tahun 680. Konsili Konstantinopel pertama dilakukan pada tahun 381 oleh Kaisar Theodosius I untuk menyelesaikan persoalan Arianisme yang tidak diselesaikan secara tuntas oleh Konsili Nisea. Konsili yang diselenggarakan pada tahun 381 ini dihadiri oleh 150 orang uskup yang ortodoks dan 36 orang uskup di bawah pimpinan Mellitus, uskup Antioquia. Tidak seorang pun uskup dari wilayah Kekaisaran Barat yang hadir, dan demikian juga Paus tidak mengutus delegasinya. Sekalipun demikian, keputusan konsili diterima, baik di timur maupun barat. Konsili menegaskan keputusan Konsili Nisea tentang hakikat Kristus yang menyempurnakan pengakuan iman Nisea. Konsili ini menghasilkan pengakuan iman yang disebut dengan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Konsili Konstantinopel kedua dilakukan pada tahun 553 oleh Kaisar Justinianus. Konsili ini merupakan konsili oikumenis yang kelima. Konsili ini dipanggil dengan tujuan untuk mengambil keputusan apakah Theodorus dari Mopsuestia, Theodorus dari Sirus, dan Ibas dari Edessa dikutuk karena ajaran mereka berbau Nestorianisme, ataukah dibiarkan saja seperti sikap konsili Chalcedon. Paus Vigilius mengutuk 60 pokok ajaran Theodorus dan kawan-kawan, namun menolak untuk mengutuk Theodorus karena konsili Efesus tahun 431 dan Chalcedon tahun 451. Sidang konsili dipimpin oleh Eutyches, Patrik Konstantinopel. Konsili dihadiri oleh uskup adalah uskup dari timur. Konsili Konstantinopel ketiga pada tahun 680 dipanggil atas desakan Kaisar Konstantinus IV untuk menyelesaikan persoalan monotelit dalam gereja timur. Pada tahun 680, Paus Agato memanggil sinode di Roma yang membenarkan ajaran tentang dua kehendak. Paus mengirim utusannya kepada Kaisar dengan surat penjelas tentang ajaran ini. Konsili mengutuk Makarius Patrik Antioquia yang menganut ajaran monotelit. Keputusan dogmatis
konsili pada umumnya mengulangi kembali Chalcedon. Konsili menolak setiap penyatuan dua kehendak, tetapi menerima kesatuan moral. Konsili ini diakui secara konsili oikumenis yang ke-6. Demikianlah materi yang sempat kami paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.